Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kami akan memperagakan proses penyambungan yang dilakukan oleh penangkar-penangkar pada umumnya. Langkah pertama, kita ngambil entres, alatnya pisau stainless anti dadak, nggak lengket. Kalau pisau-pisau lainnya kurang bagus. Langkah pertama, ini durian jenis Musang King. Musang King kita ambil pertama entresnya. Nah, setelah kita ambil entresnya, kita langsung buang daunnya. Jadi harus tajam pisaunya. Nah, kalau untuk daun mudanya hati-hati. Nah, satu entres sudah dapat, kita akan menyambungkan untuk kaki satu. Nah, ini kita sudah siapkan batang bawahnya. Dan ini entres tadi yang kita ambil dari atas, memang harus baru, tidak boleh lama. Jadi kita cari ukuran ini antara atas batang bawah dan atasnya harus beda, harus lebih besar untuk entresnya. Kita ambil dari atas daunnya, tidak boleh kita di bawahnya, nggak ada daunnya, tidak boleh. Jadi pertama kita potong, karena ini sudah ukurannya lebih besar dari entresnya, seperti ini. Nah, ini harus lebih besar, tidak boleh lebih kecil entresnya. Oke, kita belah. Kita ambil entresnya, kita ambil lurusnya aja. Memang kita utamakan untuk kebersihan. Setelah kita bersihkan, kita tancapkan. Nah, seperti ini. Untuk tali, kita pakai plastik es. Nah, ini talinya, plastik es. Kita tarik. Kita tarik. Penalian yang seperti ini tidak akan bisa kalau bukan orang yang ahli. Ini pucuk mudanya hati-hati. Kita kasih tali di sini. Ini kita pegang biar tidak. Lalu kita kasih tutupnya, diambil dari sisa tali tadi. Setelah kita tutup, jadinya yang seperti ini untuk kaki satu. Dan untuk batang bawah, kita harus membuat khusus, tidak boleh dipindah-pindah. Ini dicabut terus disambung, itu tidak boleh. Itu akan banyak yang mati daripada hidupnya. Jadi ini dilakukan lagi ya, sebentar sebenarnya. Nah, seperti ini kalau penangkar bibit yang sudah ahli, tidak butuh waktu lama.
Jadi kalau kita cepat prosesnya untuk pembuatan ini, bisa untuk skala besar, membuat sampai 1000, 2000, bahkan sampai 10.000. Kalau bukan ahlinya tidak bisa seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah umur 15 hari, kita akan tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai tumbuh, lebih dekat lagi. Ini sudah mulai tumbuh dan ini sudah dapat dibuka. Nah, seperti ini. Sama prosesnya. Jadi tidak perlu harus besar tumbuhnya, segini aja sudah cukup. Nah, seperti ini lagi, ini sudah tumbuh. Ini tumbuh. Nah, itu sudah tumbuh. Ini juga tumbuh. Nah, jadi prosesnya seperti itu tadi. Ini juga sudah mulai banyak yang tumbuh. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah hidup, sudah tumbuh bersemi ini. Nah, ini juga, ini seperti ini sudah bisa dibuka. Yang penting ini sudah ngelupas, kelihatan kuning, seminya sudah kelihatan, tidak apa-apa, dibuka, tidak harus nunggu lama. Hasilnya seperti ini. Nah, dia akan tumbuh daun. Nah, seperti ini dibuka, ini sudah mulai hidup. Nah, jadi banyak, bukan satu. Nah, ini juga hidup. Nah, itu prosesnya pembuatan di kaki 1. Sekarang melangkah ke kaki 2. Langkah pertama di kaki 2. Mulai 1, 2, 3. Nah, iya lama. Nah, ini pembuatan durian musangking kaki 2. Awalnya kita siapkan batang bawah yang sudah dipupuk, disegarkan. Ini tidak boleh dipindah-pindah. Tidak boleh dipindah ke sana meskipun posisinya sulit, kita harus menyambungnya tetap. Jadi tidak boleh diganggu. Ini sudah dipupuk jadi segar, kelihatan hijau seperti ini, baru kita sambung. Itu lebih banyak berhasilnya daripada tidaknya. Langkah pertama kita cari batang yang sama, ukuran sama seperti ini, sejajar. Nah, kita buat kaki 2. Kalau saya membuat kaki 2 tidak disusun, jadi sama-sama dibelah, jadi hasilnya lebih maksimal. Kita potong, kita belah. Belahnya sama seperti membuat kaki 1. Ini harus memang dari bayi. Kalau terlalu besar sulit di entresnya. Nah, sudah terbelah 2, kita ambil entresnya sudah saya siapkan agak besar. Nah, seperti ini. Ini kan kalau kaki 1 nggak masuk akal seperti ini, besar. Selisihnya memang harus besar. Nah, kita potong seperti membuat kaki 1, sama prosesnya sama. Nah, seperti ini. Yang kedua kita ambil talinya dulu. Talinya sama, cuman ada tingkat kesulitannya. Kalau yang 1 kita pasang dulu, tapi kalau yang 2 enggak. Kita siapkan dulu talinya, baru kita sejajarkan seperti ini, baru kita masukkan entresnya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya kayu yang di dalamnya itu
masuk secara otomatis, nanti menyatu. Nah ini kan ukurannya sama, dan seperti ini ukurannya sama. Jadi kita tali, kalau menalinya dari atas ke bawah lain, ini dipegang dulu seperti ini ke bawah dulu, nah kalau sudah tertali begini, sudah keikat, baru kita ke atas lagi. Kita potong, sisanya kita buat tutup. Nah seperti ini yang saya buat. Ini kaki dua, ini kaki dua, ini yang tadi saya buat kaki dua, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasilnya. Ini kaki dua, prosesnya sama seperti tadi. Nah, ya kan, ini kaki dua sudah semi, ini juga kaki dua sudah semi, ini juga kaki dua. Tetap posisinya tidak bisa dipindah seperti tadi. Kalau kita pindah, risiko kematian itu lebih besar, karena kan di bawah ini akarnya sudah ke tanah, dan ini tidak boleh diganggu, harus tetap di sini. Jadi untuk suplai makanannya tidak terputus. Seperti ini kaki dua sudah jadi, kaki dua sudah jadi. Ini yang bayi, kalau yang besar sana. Nah, ini yang sudah jadi, yang dari tadi dipindah ke polybag besar. Nanti saya akan tunjukkan ini penyambungannya lebih dekat lagi kameranya. Nah yang seperti tadi, ini semua sama. Tingkat kesuburannya naik 50%. Ini umur 3 bulan, dan ada umur 1 tahun, kami tunjukkan. Dan ini durian yang kubuat kaki dua yang umur 1,5 tahun. Nah jadi batangnya tidak akan kalah, ini sama ini akan menyatu, dan kesuburannya sangat membuktikan dari kelihatan dari semi-semi barunya. Ini umur 1,5 tahun. Dari yang tadi kubuat itu masih dari bayi, langsung kutancapkan ke sini. Ini umur 1,5 tahun. Dan ini tak usah putus. Dan ini ada tadi aku beli dari luar. Ini suson, model suson, kaki 3 model suson. Tapi nyatanya sudah kutancapkan, ini kalah, nggak seperti kalau sambungan yang seperti ini. Ini kan tidak dibelah, cuman ditempel aja. Itu namanya suson. Nyatanya kalah seperti ini. Dan kami sekarang mau membuat kaki 3. Kaki 3 yang terakhir. Langkah pertama kita ngambil antrek. Ini musang king. Entres yang kita ambil harus besar, karena 3, kalau kecil tidak muat. Nah, kita ambil. Nah, ini yang akan kubuat kaki 3, karena ini masih ada sisa mata di sini dan di sini. Jadi saya potong di sini. Oke.
entres yang tadi ku ambil. Ini kita potong, bersihkan dulu. Jadi pisau harus tajam, harus stainless. Kita ini jangan langsung kita potong di sini karena terlalu dekat. Kita ambil di sini. Jadi untuk meminimalisirkan kematian seperti ini. Nanti untuk yang sisanya kita buat kaki satu, yang lainnya. Buatkan susun. Pertama-tama kita siapkan sama seperti kaki dua, batang bawahnya harus sejajar, minimal harus sama rata, sama besar. Nah, seperti ini bisa sama rata, batangnya pun otomatis sama besarnya nanti. Nah, kita bersihkan sama seperti membuat kaki dua. Ini kita sejajarkan, kita ukur. Nah, nanti di sini tempatnya. Ini lebih sulit lagi daripada kaki dua. Lalu kita potong sama-sama. Jadi kita ukur samanya di mana, langsung kita potong. Nah, seperti ini kan sudah sama. Baru kita belah. Belahnya kemana? Berarti ke sini. Kita harus membelahnya begini. Makanya kalau buat kaki tiga itu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Sudah kita belah. Ini entresnya. Jauh kan ukurannya. Batang yang sekecil ini kita harus memasangkan entres yang sebesar ini. Secara logika kayaknya nggak masuk akal seperti itu. Tapi memang kalau kaki tiga yang bagus seperti itu. Sudah kita kupas, siapkan talinya. Baru kita rapatkan. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Ini tidak boleh menumpang. Nah, seperti ini. Ini harus tidak boleh ada yang tertumpang atau di atasnya, harus sama sejajar baru kita tarik. Nah, cara menalinya kita turun dulu ke bawah untuk memegang ini dulu. Tidak boleh langsung ke atas, susah lepas nanti. Turun ke bawah dulu. Baru kita ke bawah.
udah rapi, ke atas lagi, lalu kita tarik, kasih tekanan. Seperti ini. Sama perilakunya, sama yang kaki 1, kaki 2, tekniknya sama, cuman tingkat kesulitannya itu menambah. Kalau kaki 1 kita mudah melilitnya, kalau kaki 3 enggak. Kita ukur buat tutupnya. Dan mata kita sisakan 1 seperti ini guys. Dan ini kita tunggu 15 hari lagi, nanti kita berjumpa lagi di kesempatan yang sama. Saya akan beberkan semua cara-cara di penangkaran bibit yang pada umumnya. Sampai jumpa lagi.